Sebelumnya izin Pak Bupati, mohon maaf dan Bapak sekalian, suara saya agak parau karena tadi saya suruh ketua, tapi ketua sekarang mengkoordinir kebetulan launching logistik yang barusan dilaksanakan tadi bersama Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, yang terhormat Bapak Kapolres yang diwakili Pak Wakah, yang terhormat Bapak Dandim, yang juga terhormat Bapak Kejaksaan atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Pengadilan Negeri Banyuasin, Bu, Bapak Sekda yang kami cintai, Ibu Kabinda Banyuasin, Pak Kaban Kesbangpol, Pak Adam, dan seluruh kepala SKPD yang sempat hadir alhamdulillah hari ini. Dan para camat yang alhamdulillah saya banyak lihat hadir, dan Ketua FKUB, Ketua FKDM, dan Ketua FVK, dan juga yang saya hormati, cintai, para kades yang sempat hadir. Pertama-tama izinkan saya marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini diberi kita kesempatan untuk hadir bertemu di dalam acara rapat Forkominda ini, yang hari ini mudah-mudahan membawa pengetahuan kita semua tentang bagaimana sesungguhnya persiapan kami dari KPU dalam menghadapi pemilu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, KPU di dalam pemilu ini memiliki konsep umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap 5 tahunan. Itu tertuang di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Menggunakan undang-undang pemilu yang sama dengan penyelenggaraan pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu 2019 juga akan berlaku untuk pemilu 2024. Hanya saja untuk pemilu 2024 juga berdampingan dengan pilkada pemilihan serentak tahun 2024. Di sini juga kami lampirkan rekap data pemilih tetap pemilu 2004 di 21 kecamatan. Total keseluruhan kalau boleh itu 625988 jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Banyuasin. Generasi pemilih ini bisa kita lihat mulai dari usia 17 sampai 24 tahun, ada yang dimasuk kategori milenial 25 sampai 10 tahun, ada umur 41 tahun dengan geografi yang bisa bapak-bapak ibu-ibu lihat di sini. Dan juga di sini ada baby boomers 57 sampai 75 tahun dan 70 tahun ke atas. Seperti itu yang bisa kami tampilkan. Lanjut. Daerah pemilihan itu sumber yaitu PKPU nomor 6 tahun 2023. Di sini mulai dari Banyuasin 1 sampai terus di 21 kecamatan. Lanjut.
rekapitulasi daftar calon tetap dicintai anggota DPRD yang ada di Kabupaten Banyuasin atau yang melalui Dapil Banyuasin. Gitu. Ada 24 partai yang ada di kita Indonesia, itu mulai dari 1 PKB sampai yang terakhir Partai Umat. Calon tetap, daftar calon tetap itu seperti yang terlampir, Bapak-bapak Ibu lihat itu. PKB ada 27, Gerindra 28, PDI 27, Golkar 27, Nasdem 29, Partai Buruh 16, Gelora 7, PKS 30, PKN 14, Hanura 25 orang, Partai Garuda 7, PAN 28, PBB 2, Partai Demokrat 26, Partai Perindo 20, P3 24 dan Partai Umat 6. Jumlah 351 daftar calon tetap pemilih. Itu laki-laki dan perempuannya ada seluruhan 217. Jadi total seluruhan 568 calon yang siap bertarung untuk pileg pada tahun ini. Lanjut. Ini juga yang penting, keberadaan Linmas, Bapak-bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mensupport kami selaku Komisaris KPU di dalam memberikan pengamanan di bawah. Terima kasih Pak Bupati. Itu karena ini sangat penting sekali. Selain pengamanan yang ada dari Polres itu sendiri, di KPU jumlah personil penyelenggara Linmas Pemilu itu ada 5 orang, sekretariat 27 orang Pak, 7 orang, PPK kita bentuk 5 orang, sekretariat 3 orang, admin 2 orang, PPS 3 orang di setiap desa, sekretariat di setiap desa juga 3 orang, KPPS 7 orang, alhamdulillah baru sudah kita lantik kemarin. Linmas 2 orang dan Patali 1 orang. Lanjut. Kebutuhan Linmas pemilu tahun 2024. Di sini berdasarkan kecamatan dan jumlah TPS yang ada. Di sini kalau kita lihat Talang Kelapa yang terbesar di dalam kebutuhan Linmas di tahun 2024 ini. Talang Kelapa mempunyai jumlah TPS 450, kebutuhan Linmas 900 orang. Itu yang terbesar. Itu jumlah Linmas yang bisa dipenuhi oleh Esbangpol pada saat ini itu secara keseluruhan yaitu kebutuhan 5.128, yang bisa terpenuhi sekarang ini baru 2.746. Gitu. Lanjut. Langsung ke tahapan logistik. Tahapan logistik pemilu, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, kami KPU telah menyelesaikan beberapa tahapan yang dari begitu kami dilantik, alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat, kami diberi tantangan yang sangat luar biasa, Ibu-ibu Bapak. Dan perlu juga kami laporkan, tantangan ini mulai dari jumlah seluruh logistik yang harus kami paskan dengan jumlah yang kami terima, jumlah yang juga keluar. Jadi kami siang malam dan hampir setiap hari kami tidur di kantor demi yang kata Pak Bupati tadi, mudah-mudahan kita dapat mencapai pemilu yang aman, damai, dan kami sudah berkomitmen zero konflik, dan insya Allah jumlah pemilih meningkat Pak. Dan semua itu tidak akan dapat kita laksanakan, kami laksanakan tanpa bantuan support ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama dari pihak pengamanan. Tahap awal KPU menyiapkan strategi, yaitu pengadaan tahap 1 dan 2. Tahap 1 pengadaan tahap peliputan kotak suara, bilik suara, segel plastik dan seluruh perlengkapan lainnya. Dan setelah barang-barang itu kami selesai, kami pak, kami alhamdulillah juga diberikan pinjaman
oleh Pemkab Banyuasin berupa GSS, alhamdulillah. Yang mana kalau tidak itu kami lakukan, tidak dilakukan oleh Pemkab, maka akan mendapat suatu kendala. Karena di gedung aula sendiri tidak cukup. Sedangkan kotak seperti kita ketahui ada kita simpan di depan SPBU. Dan begitu kita bongkar, begitu pengepakan, setelah selesai semuanya tidak akan dapat kami tampung pada satu tempat. Maka kami kemarin meminta kepada Pemkab untuk memberikan kesempatan minjam GSS. Alhamdulillah tadi pagi sampai selesai telah launching 6 kecamatan hari ini. Lanjut. Biaya distribusi logistik tahun 2019. Biaya distribusi logistik yang mahal dari KPU Kabupaten sampai ke TPS. Estimasi biaya distributor logistik ke TPS pada pemilu 2004 sebesar 1,3 miliar untuk 1 kali jalan. Sangat luar biasa. Maka harus kami berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin. Anggaran distribusi logistik pemilu tahun 2019 sebesar 650 juta. Itu anggaran distribusi logistik saja. Ini kami lakukan sebatas program sampai ke kecamatan, Pak Bupati. Dikawal oleh pihak kepolisian juga. Untuk distribusi logistik dari kecamatan sampai TPS dibantu APBD Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah Pak, terima kasih. KPU menerima hibah untuk semua itu. Lanjut. Tempat logistik yang tersedia sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan. Tepat jumlah logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Tepat kualitas logistik yang tersedia secara standar mutu yang ditetapkan. Waktu logistik diterima tepat waktu. Dimulai hari ini kami distribusikan. Tepat saja logistik yang tersedia sesuai kebutuhan dan mudah-mudahan tidak salah alamat seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi. Repot kalau kita tertukar. Jangankan kabupaten, kecamatan saja kita susah Pak Bu. Lanjut. Jadi Bapak Ibu-ibu, di luar konteks apa yang ditampilkan, saya ingin menyampaikan. Saya lebih nyaman seperti ini Pak, buat izin. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan, kami berharap kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, beri kami kesempatan untuk bekerja, bantu kami di dalam masukan, seluruh support stakeholder dari SKPD maupun sampai ke Kades sangat kami butuhkan. Kami tidak akan melaksanakan ini tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari seluruh stakeholder maupun dari pihak-pihak yang paling bawah. Dan hari ini KPU Banyuasin, kalau saya bilang bukan menghadapi potensi gangguan, tapi potensi cuaca. Jujur saya katakan hari ini KPU fokus pada beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Rantau Bayur, Pak Bu. Kecamatan Rantau Bayur saat ini mengalami 80% tenggelam. Alhamdulillah kami kemarin sudah rakor. Dan sekarang tugas berat kami bagaimana menetapkan titik awal TPS untuk melakukan pergeseran. Kebetulan ini ada Bawaslu, kami sudah koordinasi. Dan ini di Rantau Bayur sangat riskan dilakukan. Banyak Pak tawaran Bu, yang di rumah kami baik Pak, yang ada rumah kontrak anakku kosong Pak, banyak Pak. Tapi kami tetap memakai aturan PKPU itu sendiri, yaitu dengan meminta kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberikan alternatif gedung sekolah, balai desa dan kantor desa.
Maka kami sampai detik ini, sampai pagi ini, kami terus mensosialisasikan, terutama di Rantau Bayur, yang 17 desa tenggelam. Cuma 4 desa Pak Bu yang tidak tenggelam. Tapi pagi ini kami lihat ada penurunan air itu sekitar 10 cm. Mudah-mudahan harapan kami sampai pada hari H, air itu surut, minimal tempat TPS tidak tergenang oleh air. Hari ini juga kami diberikan masukan beberapa kawan-kawan tentang penetapan logistik, yang mana kalaupun nanti tempat TPS ada, penempatan logistik yang akan kita turunkan harus aman. Nah, semua ini tidak bisa kami lakukan tanpa bantuan dari Bapak Camat, Bapak Kades. Semuanya bermuara di situ, karena KPU hanya melaksanakan tugas sebagai penyedia logistik. Jadi itu yang sekarang ini kendala kami hadapi. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kami hanya berharap mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan pemilu ini dengan baik, tetap terkondisi. Apalagi Rantau Bayur sangat rawan Pak Bu, sangat rawan. Itu ada yang nak nyiap ke ketek dewek Pak, ada. Biarlah Pak, kami dewek nyiap ke ketek, caleg Pak, ada. Itu. Tapi semuanya tidak kami izinkan, tidak dibenarkan. Kita melakukan semua harus berdasarkan tahapan dan berdasarkan undang-undang di PKPU itu sendiri. Kami sekali lagi mohon doanya kepada Bapak-Bapak sekalian, sehingga kami dapat melaksanakan tahapan ini sampai selesai dengan aman, adil, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan gejolak setelah pasca dari pemilihan tersebut. Dan sekali lagi kami juga berharap kepada pemerintah kabupaten mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder yang telah membantu kami. Tanpa itu semua kami tidak akan bisa melaksanakan semua itu. Yakinlah pemilihan ini adalah pemilihan bangsa Indonesia, bukan pemilihan per orang, kelompok, dan mudah-mudahan akan menghasilkan para pemimpin kita yang baik, yang adil dan bijaksana. Mungkin Bapak-bapak itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari KPU Banyuasin dalam rangka pemilihan umum 14 Februari 2024, dan tadi telah disampaikan kepada kita semua tentang hal-hal kendala, hambatan, juga progres Bapak Ibu yang kami kegiatan. hormati, sebelum kita melanjutkan paparan selanjutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan